Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tulab dan terlibat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita lanjutkan pelajaran nahwu kita ya, dengan judul Hifdzus Sir ya. Kita akan membahas tentang al-ismul mu'rab wal ismul mabni. Baik, sama-sama kita simak. Hifdzu as-sir. نصح الأستاذ طلابه فقال إن الذي يفشي سره يظلم نفسه وقرأ عليهم ما قاله الجاهل والسر أبقاك الله إذا تجاوز صدر صاحبه وأفلت من لسانه إلى أذن واحدة فليس حينئذ بسر بل ذاك أولى بالإذاعة وإنما بينه وبين أن يشيع أن يدفع إلى أذن ثانية وصدر صاحب الأذن الثانية أضيق وهو إلى إفشائه أسرع ثم قال الأستاذ من يفشو سره يصير عبدا لغيره فمن يرضى أن يصير عبدا وقد خلقه الله حرا كريما. Ya, hifdzu sir. Hifdzu memelihara, artinya asir rahasia ya, memelihara rahasia, menjaga rahasia. Nasuhal ustadzu tullabahu ya, seorang ustad menasihati murid-muridnya. Faqala, lalu dia berkata, innal ladzi yubshi sirrahu yadhlimu nafsahu. Inna, sesungguhnya, alladzi, yang yubshi, menyebarkan, sirrahu, yadhlim nafsahu, rahasianya, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wa qara'a alaihim, dan dia membacakan kepada mereka ya, hum, kembali kepada tulabahu, kepada tulabnya, dan dia kembali kepada al-ustad ya, dan dia membacakan kepada mereka, kepada murid-muridnya, ma qalahul jahil, ma, apa-apa, qalahu, yang dikatakan al-jahid, oleh jahil ya. Jahid adalah seorang penyair ya, seorang sastrawan ya, yang masyhur ya di kalangan orang-orang yang mempelajari adab al-Arabiyah ya. Kata jahil, wasirru, dan sir, rahasia, abqaqallah, ini adalah perkataan i'tiradiyah, namanya perkataan yang disisipkan ya, biasanya dipakai untuk mendoakan seseorang ya, mendoakan orang yang diajak bicara. Wasirru, dan rahasia, abqaqallah, semoga Allah melanggengkan kamu. Idza tajawaza sadra sahibihi, idza, apabila, tajawaza, melewati, sadra, dada, sahibihi, pemiliknya, pemilik rahasia itu, maksudnya keluar dari lisannya ya, dari dadanya. Wa aflata min lisanihi, dan melesat ya, min, dari lisanihi, lisannya, ila udhunin wahidatin, ke satu saja telinga ya, telinga orang lain. Falaysa hina idzin bisir, maka bukanlah dia ketika itu menjadi rahasia lagi. Bal dzaka aula bil idza'ah, akan tetapi ya, bal, akan tetapi, dzaka, hal itu, aula, sangat patut, bil idza'ati, untuk tersebar ya. Wa innama bainahu wa baina an yashi'a, ya, dan sesungguhnya antara dia dan tersebarnya ya, antara dirinya dia, atau antara rahasia itu dengan tersebarnya dia, an yudfa'a ila udhunin thaniyah, yaitu hanya ter tertolakkan, artinya berpindah ke telinga orang yang kedua, yang berikutnya ya. Jadi jarak antara tersebarnya rahasia itu hanya sebatas antara dirinya dengan
dengan berpindah berita itu ke telinga yang kedua. Kalau sudah berpindah kedua, apa yang terjadi? Wa sadra sahibil udhuni tsaniyah, dan pemilik dan sodro, ya, dan sodro dan hati sahibi al udhun atsaniyah, pemilik daripada telinga yang kedua, adyak, lebih sempit daripada pemilik yang daripada telinga yang pertama, ya. Wa huwa ila ifsaihi asra, dan dia ke arah tersebarnya berita atau rahasia tersebut asra'u, lebih cepat, ya. Tsumma qala al-ustadzu, kemudian qala al-ustadz, ustadz itu berkata, man yubsi sirrahu yasir abdan li ghairihi. Man, barang siapa, yubsi, menyebarkan, sirrahu, rahasianya, yasir abdan li ghairihi, maka dia akan menjadi hamba, ya, budak yang dikuasai, li ghairihi, orang lain, ya. Faman yarda an yasira abdan wa qad khalaqahu Allahu hurran karima. Faman, maka siapa, yarda, yang rela, an yasira, untuk menjadi abdan, seorang hamba, padahal waqad khalaqahu Allah, padahal Allah telah menciptakannya, hurran karima, merdeka dan mulia. Nah, itu arti daripada teks bacaan dari pelajaran pada hari ini, ya. Pertanyaan, ya, as'ilatul isti'ab, pertanyaan atas bacaan yang di atas tadi, ya, apakah dipahami atau tidak. Ya, pertama, ammadza tahaddatsal ustad, ammadza, tentang apa ustaz tadi berbicara, ya. Yang kedua, limadza atsani, limadza yashi'u sirru idza kharaja min lisani sahibihi, limadza, kenapa, yashi'u sirru, sir itu, ya, bisa keluar, bisa tersebar apabila telah keluar dari lisan pemiliknya, ya, lisan orang yang punya rahasia itu. Asalis, madza yahdusu liman yufshi sirrahu, apa yang akan terjadi terhadap orang yang menyebarkan beritanya. Hal tufshi sirrak, apakah kamu pernah menyebarkan rahasia diri kamu sendiri? Walimada, dan kenapa? Silakan dijawab, dan jawabannya ada semua di sini. Tinggal dirangkumkan saja, diambil terus ditaruh di sini, ya. Kemudian al-ismul mu'rab, pembahasan daripada al-ismul mu'rab dan al-ismul mabni, ya. Baik. Al-jumlah nasuhal ustadzu tullabahu. Al-isim, ya, isim dari kalimat atau dari jumlah yang ada di sini adalah kata-kata al-ustad, ya, ini. Nau'uhu, macamnya, kalau tentu saja jika ditinjau dari apakah dia mu'rab ataukah dia mabni, itu, ya. Jadi apakah dia mu'rab atau mabni, maka kata-kata al-ustad termasuk yang mu'rab, ya. As-sabab, kenapa sebabnya? Yataghayyar akhiruhu hasba mauqi'ihi fil jumlah, karena dia berubah akhirannya sesuai, ya, hasba, sesuai mauqi'ihi, posisinya dalam kalimat, ya. Perhatikan, ya, baik-baik. Terus yang berikutnya, karramat tullabu al-ustadza, ya. Artinya para siswa, karrama, memuliakan, al-ustadza, ustadznya. Dari apa, mana isim dari kalimat yang barusan kita bacakan, yaitu sama kata-kata al-ustadz, ya. Atulab juga ustadz, tapi kita ingin menjadikan ini sebagai bahasan, ya, makanya kita pilih al-ustadzahnya ini, ya. Al-ustadzah, sebabnya apa? Sama, mu'rab, naunya mu'rab, sebabnya sama, ya. Kemudian hadza kitabul ustadzi, ya, dari jumlah ini mana yang isimnya, yaitu kata-kata al-ustadz, ya, ini. Nau'uhu, macamnya mu'rab. Kenapa? Sebabnya sama, yaitu yataghayyar akhiruhu hasba mauqi'ihi fil jumlah. Kalau kita perhatikan baik-baik para tulab dan tulibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata al-ustadz di jumlah yang pertama itu berakhiran dhammah, al-ustadzu. Kemudian yang kedua al-ustadzah, yang ketiga al-ustadzi. Nah, inilah yang disebut mu'rab, maksudnya dia berubah-ubah, ya. Kapan berubahnya? Berubah sesuai dengan keadaannya. Apa saja yang mau menyebabkan dia berubah, nanti akan kita bahas. Yang penting pahami bagus-bagus, ya. Jadi yang patut dan wajib antum pahami bahwa isim itu ada dua.
pertama mu'rab, yang kedua mabni. Yang mu'rab yang bisa berubah-ubah belakangnya. Ada yang berubah-ubah, kadang-kadang dia berharokat doma, kadang-kadang berharokat fathah, kadang-kadang berharokat kasrah. Seperti di dalam kata-kata al-ustadz ini. Karena kita lihat kadang-kadang al-ustadzu, al-ustadzah, al-ustadzi. Ya, itu namanya isim mu'rab. Jangan dulu pengen tahu ya apa yang membuat dia menjadi domah, kapan dia menjadi jadi fathah, kapan dia menjadi kasrah. Nanti kita sabar, akan datang waktunya kita akan paham bahwa apa penyebab dia menjadi u, kapan penyebab a, kapan penyebab jadi i. Ya, nah itu. Kemudian berikutnya huwa ila ifsyaihi asra'u. Ya, huwa dia ke tersebarnya lebih cepat, ya. Jadi antara dia dengan penyebaran berita itu lebih cepat daripada yang pertama prosesnya, ya. Ya, jadi antara gini, maksudnya gini, eh, seseorang apabila dia sudah menceritakan rahasianya kepada orang lain, ya, tentu saja pemilik rahasia itu ketika belum dia ceritakan ke orang lain, atau ketika dia pasti dia mikir-mikir untuk ketika dia belum menceritakannya kepada orang lain, pasti dia mikir-mikir banyak timbang-timbang untuk menceritakan ke orang lain. Tapi kalau sudah dia ceritakan ke orang lain, maka orang lain ini lebih mudah untuk memindahkan atau menyebarkan berita itu ketimbang diri kita sendiri yang memiliki rahasia, ya. Coba isim di dalam kalimat dalam jumlah ini apa isimnya? Isimnya adalah kata-kata huwa, ya. Nau'uhu macamnya adalah mabni. Mabni artinya permanen, ya, dia tidak berubah-ubah. Sebabnya apa? Yalzam akhiruhu halatan wahidah, ya, bahwa akhirannya itu eh, eh, akhirannya menetapi keadaan yang satu, keadaan yang sama. Jadi apapun posisinya dia, maka tetap huwa. Artinya apa? Artinya tidak akan pernah kita dengar kata-kata huwa ini bisa berubah menjadi huwa, huwi, atau huwu, gitu ya. Jadi tetap dia huwa dimanapun berada. Itu maksudnya. Dzaka aula bil idzaati. Ya, hal itu lebih patut untuk tersebar, ya. Dza atau isim dalam kalimat ini adalah kata-kata dza. Macamnya mabni, ya. Alasannya, sebabnya sama dengan yang pertama tadi. Kemudian innalladzi yufshi sirrahu yadhlimu nafsahu, ya. Isim di sini adalah kata-kata alladzi. Nau'uhu macamnya mabni. Alasannya ya karena dia menetapi keadaan yang sama, permanen, ya. Tetap kata-kata itu alladzi, dimanapun kita ketemuin kalimat itu pastinya bunyinya alladzi, tidak ada alladzu atau alladza. Baik, kemudian man yubsi sirrahu yasir abdan li ghairihi. Isim dalam kata-kata ini, dalam jumlah ini adalah man, ya. Nau'uhnya macamnya adalah mabni, sebabnya sama juga, ya, dengan yang di atas. Kemudian berikutnya man yardo an yasira abdan li ghairihi. Siapa yang kira-kira ridho, rela untuk menjadi seorang hamba budak, ya, bagi orang yang lainnya. Isim dalam kalimat ini adalah man, macamnya mabni, sababnya sama dengan yang di atas tadi, karena dia menempati satu keadaan, ya, tidak berubah-ubah. Tidak bisa man, mani, manu, mana, gitu. Tetap dia man. Baik, demikian. Kemudian kita akan bacakan al-qaidah, ya, tentang al-ismul mu'rab dan al-ismu al-mabni. Yanqasimul ismu ila mu'rabin wa mabni, ya. Jadi isim itu dibagi menjadi mu'rab dan mabni jika ditinjau dari segi al-i'rab wal bina, ya. Jadi isim itu jika ditinjau dari al-i'rab wal bina, artinya bisa berubah dan tidak bisa berubahnya, maka dia dibagi menjadi berapa? Dua, ya. Yang pertama apa? Pertama mu'rab, yang kedua mabni. Mu'rab yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya, mabni yang tidak berubah harokat akhirnya, tetap, ya. Kemudian al-ismul mu'rab huwa al-ismul ladzi la yalzam akhiruhu halatan wahidatan. Dia
adalah isim kata-kata yang tidak menetapi, ya, yang akhirannya tidak tetap pada satu keadaan, ya. Mislu Khalid, mislu kata-kata Khalid. Takul, ya, kamu bisa mengatakan hadara Khalidun, perhatiin. Bisa juga kamu mengatakan wa ra'aitu Khalidan, ya. Ini Khalidun, di sini Khalidan. Kemudian wasallam tu ala Khalidin, ya. Di sini kasrah. Insyaallah bisa dipahami, ya, mudah. Jadi berubah-ubah. Kemudian al-ismul mabni, sedangkan isim yang mabni adalah huwa al-ismul ladzi yalzam akhiruhu halatan wahidatan. Yaitu isim kata-kata, ya, isim yang menetapi, yang akhirannya menetapi keadaan yang satu, yaitu keadaan yang tetap, ya, permanen. Mislu alladzi, kata-kata alladzi, taqulu hadara alladzi najaha, ya, telah hadir orang yang sukses, orang yang lulus. Kemudian kalau kita mengatakan wa raaitu alladzi najaha, ya, dan saya melihat alladzi, ya, ini harusnya kalau di sini setiap ini kan posisinya sebagai maf'ul bihi, ya, maka dia harusnya fathah di sini kelihatannya, tapi di sini tidak kelihatan, ya. Alladzi, tetap alladzi, ya. Wasallam tu ala alladzi, ya. Walaupun dia dalam posisi, seharusnya di sini posisi seharusnya adalah domah, ya. Harusnya kelihatan harokat domah. Di sini harusnya kelihatan harokat fathah. Di sini harusnya kelihatan harokat kasroh, ya. Karena ini diantara awamil, diantara hal, ya. Sekali lagi saya katakan tidak perlu antum buka terlebih dahulu permasalahan ini. Yang penting intinya saya mau mengatakan di sini posisinya kalau dia adalah bukan kata-kata alladzi, maka dia berubah-ubah. Saya kasih contoh, ya, kasih contoh. Misalnya gini. Saya ganti alladzinya dengan kata-kata Khalidun tadi, ya. Khalidun. Hadara kita bilang Khalidun. Wa raaitu Khalidan, ya. Wa sallamtu ala Khalidin. Ya, itu harusnya. Tapi karena di sini yang datang adalah alladzi, karena alladzi itu isim yang mabni, maka dia tidak berubah-berubah harokat akhirnya. Sehingga kita mengatakan hadara alladzi najaha. Wa raaitu alladzi najaha wa sallamtu ala alladzi najaha. Kemudian di sini disebutkan al-isim, isim itu aslinya adalah mu'rab, ya. Isim itu aslinya mu'rab. Jadi maka dari itu ketika pembahasan tentang isim mu'rab, yang dicari adalah isim mabninya saja supaya enggak terlalu banyak diidentifikasikan. Ya, jadi dicari yang sedikit. Ya, maka di sini dibahas minal asma al mabniyah, di antara isim yang mabni adalah pertama domir, ya. Kedua isim isyarah, domir seperti huwa, ana, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ana, antuma, antum, dan ya, anta, antuma, antum, ya, anti, antuma, antuna, dan seterusnya, ya. Kemudian ismul isyarah seperti za, hadhihi, ya, hadza, hadzani, haula, ya. Terus kemudian dzalika, dzanika, ulaika. Nah, itu adalah isim isyarah, ya. Al ismu al mausul mislu alladzi, allati. Isim syarat mislu man yufsi, yang dikata-kata man ini isim syarat, ya. Isim istifham mislu man yardo, ya. Ini sama-sama man tapi penggunaannya di sini untuk isim syarat, di sini digunakan untuk isim istifham, ya. Isim istifham itu artinya digunakan untuk bertanya. Ini isim syarat menggunakan kata-kata yang ada syaratnya. Man yafsi sirrahu yasir abdan, barang siapa, gitu, ada kata-kata itu. Barang siapa, bukan siapakah, gitu, ya. Barang siapa yang menyebarkan rahasianya, maka dia akan menjadi seorang budak bagi yang lainnya, ya. Isim istifham. Wal ismul mabni yu'rabu hasba mauqi'ihi fil jumlah. Sedangkan isim mabni itu maka diirabkan hasab mauqi'ihi fil jumlah, begitu, ya. Nah, sekarang tadribatnya. Tadribat al-awwal ayyin fi ma ya'ti al-ismul mabni wa naw'ahu. Di sini kita disuruh tentukan mana di antara yang berikut ini yang isim mabni dan macamnya. Ya, mungkin ya kita berarti kita baca semuanya karena tidak ada misalnya yang di garis bawahi atau seterusnya. Kita cari aja. Ara'aita alladzi yukadzibu bidin. Dari kata-kata ara'aita alladzi yukadzibu bidin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, mana kata-kata yang mabni dari kalimat ini, kemudian apa saja. Ya, saya contohkan misalnya. Ya, kata-kata ra'aita, ya, ra'aita di sini juga mabni, ya. Ya, kenapa? Karena dia domir kan. Nah,
Terus alladzi juga termasuk, ya. Di sini tidak ada garis, atau kita tentukan saja ya. Kita tentukan saja deh. Ini satu, kemudian dua, ya. Al-ism al-mabni. Ya, nampaknya sulit kalau kita harus ini kan. Ya, antum saja langsung pilih mana yang mabni, ya silakan dipilih dari kata-kata ini, ya. Kemudian berikutnya yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid. Mana dari kata-kata yang ada di dalam jumlah ini yang merupakan al-ismu al-mabni. Yang kedua, akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi ismil isyaratil munasib. Ya, disuruh kita melengkapi, akmil, lengkapi, kulla jumlatin mimma ya'ti, kulla setiap jumlatin kalimat, mimma ya'ti dari apa-apa ya'ti yang berikut yang datang setelah ini, ya, bi ismi al isyarah dengan isim isyarah yang cocok. Qara'tu titik-titik al majallataini. Ya, disuruh menggunakan kata-kata isyarah. Kata-kata isyarah tadi seperti kita bilang hadza, hadhihi, ya, dzalika, tilka dan seterusnya. Itu ya. Pilih yang cocok untuk kata-kata ini, al-majallataini. Kemudian titik-titik, ya, al-faraq ulama'u hadaru min al-biladil arabiyah. Ya, seterusnya dan seterusnya dibaca sendiri. Kalau ada yang tidak paham, masuk nanti dalam kelompok diskusi, bertanya, dibimbing sama pembimbingnya insyaallah. Namadziju lil i'rab, ya, contoh untuk i'rab. Huwa ila ifsya'ihi asra'u. Huwa mubtada'un dhamirun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Ya, jadi i'rab itu adalah kita diminta untuk menjabarkan jabatan kata dari setiap kata, ya, jabatan dari setiap kata di dalam jumlah, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kita bilang ini subjek, ini objek, ini predikat, ini keterangan dan seterusnya, ya. Dalam bahasa apa namanya? I'rab, ya. Huwa ila ifsyaihi asra. Jadi dipecah satu-satu. Huwa itu apa, ila itu apa, ifsyaihi itu apa, asra itu apa, jabatannya di dalam jumlah atau di dalam kalimat, ya. Huwa di sini artinya mubtada. Sudah kita sampaikan bahwa mubtada adalah setiap isim yang ada terletak di awal jumlah namanya mubtada, ya. Dan mubtada itu hukumnya aslinya adalah rafa, ya. Maka dikatakan di sini huwa mubtadaun, dia adalah mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia mubtada domirun mabniyun alal fathi, ya, domir yang mabni yang dibangun permanen di atas fathah. Ini fathahnya, ya. Ini kalimat ini akan berulang-ulang, ini antum tidak usah risau, ya. Cukup antum pahami sekali dan hafalkan kalimat ini, nanti setiap menemukan kata-kata huwa, dzalika dan seterusnya di dalam awal jumlah, maka mengirobkannya seperti ini. Mubtadaun domirun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in. Dia dalam posisi rafa. Kenapa? Karena hukumnya aslinya mubtada itu adalah marfu, ya, hukum aslinya. Tapi karena dia yang datang di sini adalah isim yang mabni, maka dia kita sebutkan dia adalah domir yang mabni di atas fathah, ya, atau di atas fathah fi mahali dalam posisi rafa, ya, karena mubtada tadi, ya. Nah, ini saya anggap pelajaran tambahan. Antum tidak usah bingungkan dulu dengan ini. Kalau antum bisa memahaminya, alhamdulillah, silakan di apa namanya? Pahami bagus-bagus, ya. Kalau tidak, dikesampingkan terlebih dahulu, tidak apa-apa, ya. Dan saya akan tetap bahas untuk yang memang kira-kira bisa memahaminya. Ifsya'ihi, ifsya, ya, majrur bi ila wa alamatu jarrihi al kasrah. Ifsya'i mudhaf wal ha'u mudhafun ilaihi dhamirun mabniyun alal kasri fi mahali ajar, ya. Terus kemudian asra'u khabarul mubtada wa huwa khabarul mubtada marfu'un bid dhammah. Nah, kalau ini dia khobar, posisinya khobar itu adalah pelengkap daripada mubtada, ya. Khobar itu adalah pelengkap daripada mubtada. Khobar mubtada marfu'un bid dhammah. Kemudian innalladzi yufshi sirrahu yadhlimu nafsahu. Alladzi ismu inna wa huwa ismun mausulun mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbin, ya. Kemudian man yufsi sirrahu yasir abdan li ghairihi. Man
di sini adalah isim syarat mubtada ya, mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Ya, mabni ala sukun di sini itu. Ya. Saya tidak terlalu lebarkan lah ini bahasanya supaya antum tidak terlalu memfokuskan. Jadi saya sekali lagi saya katakan yang bisa nyambung udah ngerti silakan dalami, kalau yang nggak ngerti lewatin nggak apa. Ya nanti kita ada pembahasan tersendiri tentang ini. Ya. Yang penting sekarang kita sampai kepada memahami isim mu'rab yang mana, isim mabni yang mana, itu aja. Ats-tsalis akmil kulla jumlatin mimma yati bi ismin mausulin munasibin. Lengkapi seluruh jumlah ya dari yang berikut ini dengan isim mausul yang cocok ya. Kharaja titik-titik dakhala al-mustashfa ams. Kharaja dakhala kharaja telah keluar titik-titik masuk ke rumah sakit kemarin ya. Disuruh kita isi yang kosong ini dengan isim mausul. Isim mausul itu seperti alladzi ya, alladzina, allati, allatani dan berikutnya dan seterusnya. Ya, di sini yang cocok adalah saya contohkan satu. Kharaja alladzi, ya telah keluar orang yang ya. Dakhala al-mustasfa. Kenapa pakai alladzi? Karena di sini kata-kata dakhala. Dakhala berarti menunjukkan huwa, satu orang ya. Jadi yang cocok adalah kata-kata alladzi, ya, bukan alladzani atau alladzina ya. Berikutnya faza titik hafidho al-Quran. Dan di sini ada dua, maka harus dicocokkan alladzinya. Saya kasih tahu di sini dulu ya, alladzi itu alladzi untuk satu orang ya. Kalau untuk orang dua orang alladzani. Ini saya hapus dulu nih. Alladzani. Kalau untuk ramai orang alladzina ya. Nah, dan ini untuk muzakkar laki-laki. Kalau untuk muannas perempuan allati ya. Terus Allah, allati, kemudian allatani ya, allatani. Terus kalau rame-rame allati atau allai gitu. Ya, ini untuk muannas ya, perempuan. Nah, ini antum silakan yang cocok mana untuk ini diambil dari ini semua kata-katanya. Kemudian berikutnya Ar-Rabi akmil kulla jumlatin mimma yati bidomirin munasibin ya, suruh lengkapilah setiap semua jumlah ya kalimat mimma yati dari apa-apa yang berikut ini bidomirin dengan domir munasib. Domir itu ada 14 ya, seperti saya katakan huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, terus anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, terus ana, nahnu ya. Huwa dia, huma dia berdua, hum dia rame-rame, mereka maksudnya. Dia mereka berdua, mereka rame-rame, lebih dari tiga atau tiga ke atas. Hiya dia perempuan, ini dia laki-laki. Ini laki-laki, ini perempuan ya. Huwa, hiya, huma, hunna ya, dia sendiri, dia mereka berdua, mereka rame-rame. Kemudian anta kamu ya, orang kedua. Anta kamu, antuma antum ya, anta kamu sendiri, ini kamu berdua, kalian beramai-ramai. Terus anti perempuan, kamu perempuan, antuma kamu berdua ya, kalian berdua, antunna kalian beramai-ramai ya, perempuan, ana saya, nahnu kami ya. Suruh kasih dia yang cocok ya. Jadi kalau rame-rame pakai apa, ini pakai apa, silakan diisi, diskusikan ya, diisi dulu kemudian diskusikan ya. Kemudian berikutnya akmil akmil kulla jumlatin mimma yati bismi istifhamin munasibin. Sempurnakan semua jumlah dari apa-apa yang berikut ini dengan kata tanya ya. Dengan kalimat tanya, kata tanya ya, yang cocok ya. Kata tanya itu bisa man untuk menanyakan seseorang,
bisa ma untuk menanyakan sesuatu, benda mati, ini benda hidup, ya bisa aina menanyakan tempat, bisa menanyakan kaifa menanyakan keadaan bagaimana, bisa apa lagi? Eh, eh, Bisa kam menanyakan quantity ya berapa dan seterusnya, ya. Bisa juga hal ya menanyakan tentang eh, yang bersifat opsional ya apakah begitu. Ya, kemudian yang as-sadis yang berikutnya adalah a'rib ma tahta khat. Suruh i'rabkan ya yang di bawahnya ada tanda garis ya. Man amila solihan falinafsihi. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka untuk dirinya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Apa i'rabnya man? Apa i'rabnya inna anzalna? Apa i'rabnya wa min oman ahsan? Apa i'rabnya amila solihan? Apa i'rabnya innal ladzina amanu? Ya, silakan diskusi sampai tahu, cari tahu ini kenapa jadi begini ya. Nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya melalui Zoom insyaallah. As-sabi yang berikutnya yang ketujuh adalah qala syair tamutu ma'al mar'i hajatuhu. Ya, hajat keinginan seseorang itu akan mati bersama dengan kematian orangnya, ya. Wa tabqa lahu hajatun ma baqiyat. Ya. Dan hajat seseorang itu akan tetap ada pada dirinya ma baqiyat selama dia hidup, ya. A'rib tahtahu khat ma tahtahu khat. Suruh i'rabkan yang di bawahnya ada khat. Ini memang i'rab itu inti daripada pelajaran nahwu. Jadi kita bisa dibilang paham nahwu kalau kita udah bisa meng'irabkan ya. Maka dari itu ini sangat penting ya. Namun demikian sekali lagi saya katakan ya, antum di sini ya kaitannya sebetulnya kita disuruh mengajarkan langsung dipraktekkan ke dalam bentuk i'rab ya. Jadi memang pembahasannya adalah tentang al-mu'rab dan al-mabni. Mengenal apa itu yang mu'rab, apa itu yang mabni, kemudian kita mampu mengaplikasikannya di dalam jumlah dalam bentuk mengi'rabkannya bagaimana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita semuanya. Dan sekali lagi adminnya insyaallah akan siap untuk membimbing antunna semuanya atau antum dan antuna semuanya. Silakan jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi ya di grup yang memang ada dua grup ya, grup untuk informasi sama grup untuk bimbingan. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan konsultasi dengan pembimbingnya dan tentukan waktu untuk bisa belajar bersama bareng-bareng ya, kemudian nanti akan kita ulas kembali pada saat bertemu dengan saya di pelajaran yang berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.